live streaming kembali semua yang tergabung di All You kali ini dan juga channel-channel mana aja yang mau gabung di antaranya ya Mimbar Cube, Salwa Media Channel, Taufik TV, Ngaji Cerdas, Bang Edi Channel, Viralin dan juga termasuk Refli Harun Channel, Indonesia Channel dan juga pastinya Ekonomi Politik Islam. Ya. Semuanya channel-channel perjuangan ya, kita akan ngobrol bareng dengan tajuk yang muda yang memimpin. Nah loh, apa tuh yang muda yang memimpin ya? Kita udah kedatangan seorang putra bangsa, masih muda 36 tahun dan sudah memimpin partai umat. Oke, dan juga sudah hadir sekjennya All You, Ibrahim Haji. Mas Haji ya. Dan kita lihat dulu ya, fenomena yang mau kita angkat sebenarnya adalah isu-isu yang terkini, current issue ya. Ntar kita kenalin ya tamu kita yang istimewa. Selain ada Bang Fadlizon dan juga Abang Ahmad Nur Hidayat. Oke. Mas Rudi, kita lihat dulu sebelum saya kenalin dulu deh. Kayaknya lucu juga ya, walk on tiba-tiba orangnya udah ada. Enggak, masalahnya dulu ya. Masalah dulu baru walk on. Masalahnya kita lihat gimana sih. Aduh, sedih banget. Mau mudik, ini persoalan mudik. Ntar kita tarik ke kebijakan publik, ntar kita tarik kemana-mana deh ya. Oke, kita saksikan dulu ya. Hati-hati, awas hati. Dipegang ya. Iya, keluarga. Turun ya semua ya. Kuat dulu, siap semua ya. Enggak apa-apa. Yuk. Polisi untuk menang. Ini letter B. Kalau ini pulang apa mudik nih? Kayak begini nih. Woi, pulang apa mudik itu? Tuh letter B semua. Tuh. Oh, udah buka wilayah pulang kampung. RI1 pulang kampung tuh. RI1 pulang kampung. Woi, RI1. Ya, satu kondisi yang miris banget ya, sekeluarga atau dua keluarga atau tiga keluarga kita nggak tahu, tapi sampai nutup ya di truk ya untuk memanipulir. Ada juga sih yang ada anjing ya dilacak ditakut-takutin sama anjing. Nah itu semua video berasal dari masyarakat. Dan tentu saja kita melihat sebuah paradoks ketika pemimpin ya justru melarang ya, tetapi untuk dirinya tidak berlaku, jadi ada inkonsistensi ya. Kita nggak menghujat, cuma kita melihat yang fair aja gitu, data dan faktanya ada seperti yang kita lihat. Oke, sekarang saya Mas Haji, kita kenalin dulu ya pemimpin muda kita ya, namanya orangnya ganteng, cerdas, religius, terus yang rendah hati, gitu. Kalau nggak banyak bicara hanya yang perlu-perlu saja. Tapi asik banget gitu sama anak muda dan juga semua pastinya. Ntar Kita udah lama nggak tampil bareng gitu. Iya. Sejak Jagat ini baru hari ini lagi. Iya. Oke, kita sambut Mas ya, Mas. Kita walk on dulu. Mas Ridho Rahmadi, Dr. Ridho Rahmadi. Yuk kita lihat.
Mas Haji, ini dia Mas Ridho Rahmadinya, kelihatan dan udah. Tolong. Kemana nih? Ke situ boleh, sini boleh. Sini aja deh. Oh ya, sini ya. Iya. Kita bersama orang keren hari ini datang jauh-jauh dari Jogja. Jogja ya? Sekarang udah mau di Jakarta. Sudah 2 hari ini sudah di Jakarta. Iya. Tetap di Jakarta, Mas Haji. Nggak bisa ya kalau ketua partai itu di daerah kan? Oke ya. Menembus jantung Jakarta. Gimana kita akan ngobrol apa nih, Bu? Terserah kan Mas Haji yang pegang rolnya sekarang, aku cuma nganterin doang ya, nggak Oke, jadi tahu lah. ya program ini ya kita buat untuk rame-rame, untuk sama-sama, untuk aliansi. Ya, kita semua dari aliansi lintas YouTuber atau OLIU yang kebetulan yang presidennya adalah Bang Refli Harun dan saya kebetulan jadi sekjennya, Bunda adalah Ketua Dewan Syuro. Ya. Nah, hari ini kita alhamdulillah bisa Ketua dan Syuro YouTube maksudnya. alhamdulillah kita bertemu dengan Mas Ridho Rahmadi. Mas Ridho ini 36 years old, ya, 36 tahun. 36 tahun, ya. Dahsyat ini dan bukan mungkin tapi sudah dinyatakan sebagai ketua partai termuda di Indonesia. Nih, saya nggak mau manggil Bang karena Mas ya. Mas. Sebenarnya orang Palembang juga sih. Mas Menteri. Orang Palembang apa sih maksudnya? Kak biasanya kalau Palembang ya. Tapi udah lebih Jawa daripada Palembang. Iya. Jawa banget. Kak kayak belanja di Shopee gitu kan manggilnya Kak tuh. Iya, betul. Di order ya Kak gitu. Oke deh Kak Ridho. biar karena gini, Partai Umat itu sebenarnya menaruh perhatian besar kepada kaum muda ya, kaum milenial dan yang lebih muda dari milenial. Maka artikulasinya juga harus yang menyentuh kepada kaum muda tersebut ya. Oke lah kita panggil Kak. Kita mau ngomongin soal kepemimpinan muda sebenarnya, Kak Ridho hari ini. Enggak, aku protes. Mas Ridho, nggak boleh panggil Kak. Sudah keputusan Dewan Syuro. Top, Mas Ridho. Oke. Jadi kapan Mas? Karena gini, harus diam-diam ya. Karena konstituen itu Jawa Tengah, Jawa Timur masih tetap, jadi tetap harus Mas Ridho. Mas Kak ya. Ada dulu kalau di geng motor ada namanya Mas Bro, namanya Mas Kak. Baik Mas Kak Ridho. Ya, kita akan bicara soal kepemimpinan. Tentu saja kepemimpinan muda. Tapi tidak akan menarik jika tidak ada PEC-nya. PEC-nya itu kaitannya dengan biasanya current issue ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kepemimpinan dan terutama kepemimpinan kaum muda itu bisa menjawab masalah-masalah yang ada saat ini, current issue yang ada saat ini. Nah, current issue di hari-hari ini adalah karena beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri yang paling ramai di media sosial selain baru kemarin ada soal Bipang, ada juga soal mudik. Pelarangan mudik di mana-mana. Tadi videonya udah diliatin, ada yang dibuka truknya ternyata mereka bersembunyi di dalam truk. Kemudian dalam berita lain ada yang naik ambulans, ada yang naik bajai, ada yang lewat sungai, ada yang naik motor rame terus menembus barikade. Pokoknya ini maksud saya rakyat Indonesia. Nah, sebutkan Rakyat Indonesia ini niat banget nih untuk mudik. Sementara kita tahu larangan mudik sudah berlaku sejak 6 Mei lalu. 17 Mei. Ya, landasan hukumnya itu ada SE, Satuan Tugas Penanganan COVID nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun dan bla 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 sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Ya. Hal ini juga diperkuat tentunya sebelumnya di India terjadi ledakan, ada tsunami COVID yang konon katanya disebabkan oleh sebuah kegiatan ritual keagamaan yang melibatkan jutaan orang di satu tempat. Kemudian di Malaysia dan di beberapa negara lain juga terjadi peningkatan COVID sehingga sehingga itu yang kita lihat menjadi salah satu alasan bagi pelarangan mudik pada hari ini. Tapi namanya orang Indonesia kalau makin dilarang dia makin mencoba untuk mengelabui. Makanya kita lihat tadi banyak sekali cerita ya, video-video. Kalau mengelabui itu jahat. Apa tuh? Inisiatif kreatif untuk tetap kembali ke masyarakat. Terus mudik juga nih Mas Kak, Mas itu kan Bunda saya jadi susah tuh. Kari dong. Mudik juga ada pendapat nih dari ketua dari Presiden OLIU yang kebetulan adalah pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun, yang mengatakan bahwa pelarangan mudik itu melanggar HAM. Beliau merujuk kepada pasal 27 ayat
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun kemudian dijawab juga oleh pakar hukum yang lain, misalnya Dr. Johannes Tubahelan, SHM Hum, mengatakan justru pelarangan mudik melindungi hak asasi manusia untuk tetap sehat. Sehat juga jadi hak asasi manusia, bukan hanya mudik gitu. Nah, terlepas dari banyaknya dari kemudian kita juga tahu selain saat ini mudik di luar sana juga beberapa hari terakhir ada mungkin 100-200 TKA asing ya, nggak menyebutin sebuah negara, ya, kita undang TKA asing yang datang ya, kemudian juga disebutkan warga India juga yang baru tsunami COVID di sana juga datang ya. Ini menjadi paradoks yang menarik sebenarnya. Sementara kita dilarang untuk kemana-mana, bahkan udah mulai ada pelarangan mudik lokal, tapi warga negara asing mulai berdatangan. Nah, kita ingin melihat bagaimana pemimpin muda. Nah, Mas Taufik ini pemimpin muda melihat masalah-masalah di masyarakat seperti ini. Gimana Mas? Udah mulai mesinnya udah panas kan ya? Iya. udah pengen ke depan. Namanya sudah mirip sama Rizal Ramli, Ridho Rahmadi, jadi RR. Silakan Kak Mas Ridho. Iya. Ya, terima kasih Mas Haji dan Bu Danino ini atas kesempatannya di sini. Jadi kalau saya mungkin melihat pertama Lebaran itu hal yang sacred ya. Jadi bukan hanya sekedar pulang, tapi banyak hal-hal di belakangnya ya. Seperti ini kan pembuktian 1 tahun ini ya. Biasanya jadi 1 tahun ini saya melakukan apa, bawa apa dan segala macam gitu. Nah, adapun pelarangan ini ya. Jadi saya tuh berusaha menempatkan logika berpikir saya itu ya. Jadi ada memang beberapa bagian yang sulit untuk saya rangkai gitu ya. Jadi satu sisi ya, kalau alasannya pengendalian COVID ya, saya setuju satu sisi ya. Tapi kita lihat itu juga pengendalian COVID adalah goal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Itu yang masuk RKT dari Kementerian PPN. Tapi satu sisi pasar dibuka ya, dan tadi bandara juga yang dari penerbangan dari luar itu juga dibuka gitu ya. Jadi kalau saya ya saat ini mungkin ingin propose gitu, tapi ini masih general juga karena untuk sampai ke konkret harus duduk bareng berbagai kalau pemerintah ya kementerian ya dan segala macam. Saya propose caranya ya, caranya. Jadi oke lah, ini betul kita perlu bersama-sama mengendalikan COVID, tapi caranya gitu. Apakah memang harus biner 01 ya, ditutup segala kemungkinan untuk mudik? Apakah bisa ada cara yang lebih agak tidak crispy, agak fleksibel begitu ya. Toh juga kan ini masih diperbolehkan kan perjalanan yang non mudik ya, masuk kategori kerja dinas dan segala macam. Itu kan berarti masuk bagian cara gitu. Tapi kalau semua diblok, padahal ini hal yang secret gitu. Kalau memang pengendalian COVID lalu kan tadi logikanya agak terbentur ketika pasar-pasar dibuka dan segala macam gitu. Jadi saya berusaha memahami alur pikiran pemerintah, tapi satu sisi juga dipatahkan sendiri oleh kebijakan pemerintah yang lain begitu. Jadi kalau saya usul ini masih dalam ranah general adalah caranya gitu ya. Seperti apa konkretnya ya tentu ini banyak ide dan bisa kita lempar koin gitu ya, tapi tentu harus duduk bersama, apalagi pemerintah. Masyarakat ya seperti kita ini bisa mengusulkan gitu. Mungkin itu dulu sedikit dari saya. Ya Bu, pemimpin muda ini cerdas ya. Menarik ya. Jadi saya nggak kepikiran itu tuh, nggak kepikiran soal cara. Ternyata Kak Mas Ridho juga bicara soal cara. Dan sedikit sebenarnya menyentuh, mungkin saya tambahin ya, itu soal konsistenan ketika mudik dilarang, kemudian yang lain-lain nggak dilarang, termasuk yang TKA Cina. Nah, ini Bang Fadli John sebenarnya mungkin sudah ada di kayaknya Bang Fadli, kayaknya Bang Fadli udah ada di sini. Dalam ya, kalau kita lihat nih dari pikiranrakyat.com ada pendapatnya ketika berdebat ketika dalam sebuah dialog dengan Arya Sinulinga. Di India sudah diblokir, tapi ini dibuka. Menurut saya seharusnya pemerintah larang dulu semua kalau memang mau konsisten dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kata kuncinya adalah konsisten dan kepercayaan dari masyarakat gitu. Jadi mungkin ini sejalan. Apa Bang Fadli siap? Bang Fadli udah ada. Ya, udah apa? Fadli ya, siapa namanya? Rudi maunya di ini. Apa namanya? Oke, nggak bisa ya? Udah.
Oke, dibuka. Ayo, Pak Fadli, Bang Fadli, Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya kenalin ya, Ibrahim Haji, Bang, Sekjen. Ayo, Audio apa kemarin. kabar? siap Bang. Satu lagi adalah Ridho Rahmadi, Mas Ridho Rahmadi. Assalamualaikum Bang Fadlizon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, jadi saya kalau sama Fadli karena kami sebaya sih enak aja, Tuhan aku junior juga. Jadi Pak Fadli ini soal tadi udah ya, kita udah ngomongin soal mudik dan ada sikap yang oke banget gitu sama pemimpin muda nih, calon pemimpin muda namanya Mas Ridho. Caranya katanya gitu, mungkin Mas Fadli tadi lihat juga. Nah tapi sekarang kita tarik lagi yaitu adanya soal TKA dan Bang Fadli ini benar-benar kasih statement yang tegas, jelas gitu untuk bisa kita perlihatkan ya antara politisi yang senior dengan politisi yang junior. Masih junior nggak apa-apa kan ya Mas Ridho ya? Kita belajar sama politician. Startup ya. Silakan. Silakan Bang. Ya, terima kasih Mbak Nino, Mas Ridho, Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita mengetahui ya concern pemerintah untuk meredam penularan COVID yang sekarang terjadi juga di berbagai negara, khususnya di India yang sangat mencolok gitu ya. Dan saya kira upaya untuk meredam ini adalah upaya yang perlu kita dukung. Ya, terutama bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan, soal masker, soal distancing, dan soal-soal lain yang tetap menjaga gitu. Nah, dan saya kira kita semua nggak perlu ada satu kecanggihan di dalam menangkap logika kebijakan yang ada gitu. Saya mengatakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam soal ini udah kayak sirkus gitu ya. Nah, jadi di satu sisi memberikan satu endorsement yang keras untuk melarang mudik, tapi di sisi lain memberi jalan kepada TKA Cina untuk masuk. Dan kalau kita lihat banyak alasan itu beragam dibuat gitu, seolah ada satu urgensi yang luar biasa sehingga TKA Cina ini boleh masuk ke Indonesia di saat orang kita sendiri, WNI kita sendiri yang mau mudik, yang merupakan tradisi sudah puluhan tahun gitu ya, sejak merdeka bahkan mungkin sebelumnya, untuk bersilaturahim dengan keluarga di kampung itu dilarang. Tetapi WNA dari Cina boleh datang ya, terutama tenaga kerja asing ini. Ini kan namanya diskriminasi. Dan diskriminasi ini menurut saya tidak bisa dijelaskan oleh pemerintah, terutama tidak ada upaya untuk menghadang masuknya TKA Cina di saat-saat seperti sekarang. Dan ini datang secara bergelombang. Ini memberikan satu message yang keliru, yang salah kepada masyarakat, dan sebenarnya membuat ada semakin tinggi distrust atau ketidakpercayaan. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan? Bahkan secara logika saja, kalau misalnya itu ada kaitannya dengan ekonomi, ya sebenarnya kan mudik ini memutar juga ekonomi. Ya, walaupun menurut saya harus penuh dengan segala macam kehati-hatian. Dan kita lihat juga walaupun sudah dilarang, masyarakat toh tetap saja ada yang mudik dengan berbagai macam caranya gitu. Karena itu bagian dari sebuah panggilan mungkin ya di tanah kelahiran, di kampung halaman gitu. Dan ini yang menurut saya harusnya dipikirkan ketika akan membuat kebijakan. Kalau kita lihat di satu sisi yang namanya mudik itu kan membawa pergerakan ekonomi ke desa, ke kampung ya, sehingga ada semacam roda perputaran dari ekonomi gitu. Walaupun kita menurut saya ada dilema di situ yang sangat besar. Kalau misalnya memang mau dilarang mudik, maka harusnya dilarangnya juga secara sungguh-sungguh. Tempat-tempat wisata, mal, dan sebagainya juga harusnya diberikan satu kebijakan yang sejalan dengan pelarangan mudik itu. Jangan sampai mereka tidak mudik, tapi nanti orang berkerumun di mal, berkerumun di tempat-tempat lain. Dan ini
juga menimbulkan potensi penularan yang sama ya dengan mudik itu. Jadi disinilah inkonsistensi memang tadi yang disebut juga, inkonsistensi ini mahal sekali harganya gitu. Dan seharusnya dipikirkan secara matang oleh pemerintah. Dan menurut saya apa sih susahnya melarang TKA Cina untuk masuk di masa sekarang ini? Kalaupun dibilang itu adalah ada shift baru, ya shift yang lama saja diperpanjang. Kok kayak ada keistimewaan, ada privilege bagi TKA Cina. Saya tidak yakin juga mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai keahlian yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Apa sih yang dikerjakan gitu ya? Bahkan di dalam investasi kan seharusnya juga ada transfer of knowledge, transfer of technology gitu. Jadi kecuali adalah hal-hal yang luar biasa, itu seharusnya ada orang Indonesia yang mengerjakan itu. Nah kalau kita lihat pola Cina di dalam berinvestasi, mereka itu pakai turnkey project. Semuanya didatangkan dari sana. Semennya dari sana, pasirnya dari sana, besinya dari sana, tenaga kerjanya di sana, tukang galinya dari sana, tukang masaknya dari sana ya. Jadi nggak ada apa-apanya bagi Indonesia. Kita cuma mungkin dapat sedikit saja dari penyerapan ketenaga kerjaan, penyerapan dalam penggunaan semen, besi baja dan tenaga kerja di sektor konstruksi gitu ya, atau di sektor apa yang sekarang ini begitu dipaksakan dilakukan. Jadi apa urgensinya apa ada satu darurat nasional? Kalau tidak ada mereka kemudian nih negara ini akan kolaps atau apa gitu. Apa yang lebih penting sekarang untuk dihadapi selain pandemi COVID? Jadi saya kira ini sudah gagal pemerintah menjawab pertanyaan publik ya tentang kenapa mudik dilarang, TKA Cina boleh datang. Dan ini yang menurut saya akan mendegradasi kepercayaan publik kepada berbagai macam kebijakan itu. Belum lagi ditambah kemarin ada bunga-bunga juga ya, ada duta Bipang ya, duta Bipang. Ya, itu juga mengirim message yang salah. Di antara para juru bicara pemerintah sendiri itu berbeda-beda. Ada Menteri Perdagangan yang minta maaf, ada jubir Presiden yang mengatakan maksudnya adalah Jipang dari daerah mana gitu. Tetapi sekarang ini publik ya melalui sosial media bisa melakukan sebuah kontrol dan bahkan bisa mengecek langsung. Dan ternyata Bipang itu terkait dengan babi panggang. Masa orang mau mudik lebaran yang kaitannya dengan sebuah prosesi tradisi dalam Idul Fitri diberikan satu promosi yang salah gitu ya. Dalam satu timing yang salah, dalam tempat yang salah. Jadi ini menimbulkan semakin parah lagi keadaan gitu ya, terutama tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini yang menurut saya sedang terjadi saat ini. Dan seharusnya kalau kita ini memang berdaulat, ya tinggal stop saja. Itu satu pernyataan saja bisa stop TKA dari Cina. Ya, sementara waktu ini tidak kita terima. Apalagi ini bukan proyek negara kan. Saya cek itu adalah proyek swasta itu, bukan proyek negara. Gitu. Itu saja, Manuel. Terima kasih. Halo. Bang Fadli bilang ini jelas pemerintahan gagal nih. Nah, gimana nih partainya Bang Fadli juga nih? Ada partai baru namanya Umat. Takut diledekin sama Bang Fadli. Pak, terima kasih banyak komentarnya. Selamat ke dapil. Thank you so much. Terima kasih. Thank you Bang. Assalamualaikum. Gimana Mas Rido? Udah panjang lebar Pak Fadli menginikan apa? What's your comment? Ya, jadi kalau tadi ada relevansi ya. Tadi kan saya sampaikan tadi ada logika kita berpikir nggak perlu tadi ya seperti kata Bang Fadli, nggak perlu kompleks, nggak perlu canggih-canggih. Itu ada yang memang terbentur oleh kebijakan pemerintah sendiri gitu. Nah, saya ini malah kemudian kalau kita dorong lebih jauh ya, kalau kita ingin lebih kritis itu. Ini jangan-jangan kenapa hanya lebaran gitu ya? Kenapa lebaran yang begitu strict begitu ya? Sedangkan tadi mall, pertokoan itu dibuka dan segala macam.
apa ini ada upaya ya gitu ya yang mungkin untuk mendiskriminasi umat muslim. Nah itu kan kalau kita dorong lebih jauh logika kritis kita gitu, kenapa momen lebaran ini gitu loh gitu. Jadi saya arah berpikir saya ke arah situ gitu. Nah ya kita lihat ini bagaimana pemerintah nanti menjawab gitu ya. Ini kan bolanya harusnya juga dijawab oleh pemerintah. Tapi gitu. kayaknya ada soal kebijakan tadi ya kan? Tadi Mas Edo menyebutkan kebijakan. Kita juga punya seseorang yang pakar di bidang kebijakan publik. Udah hadir belum ya Mas Rudi? Bang Matnur? Udah ya? Oke, kita undang yuk. Kita dengar wafat dulu ya. Pokoknya tadi Bang Fadli nggak dikasih wafat. Oh iya. Nggak adil. Itu bukan stage manager di sini gimana coba? Nggak adil. Ya oke, Ruth. Ya, nah sekarang kita sudah bersama Mas Matnur, ya, panggilan akrabnya Mas Matnur, namanya Ahmad Nur Hidayat. Beliau ini adalah ANH. Beliau ini adalah seorang pakar dan pengamat kebijakan publik. Selamat datang, Mas Matnur. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji, Bunda Neno, Mas Edo. Mas Ridho, sebelumnya udah ada Bang Fadli, udah kasih komentar terutama tentang TKA Cina, kenapa mudik dilarang tapi TKA Cina boleh masuk. Nah, kalau tadi mungkin udah nonton juga Mas Ridho udah bercerita tentang bagaimana nih mungkin masalahnya di cara ya, mungkin bahkan ada ketakutan kok kenapa hanya diberlakukan saat Lebaran. Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan umat muslim dan sebagainya? Timbul kekhawatiran tertentu. Nah, kalau saya sih lebih tertarik sebenarnya untuk memancing antum untuk berbicara dari sisi kebijakan publik pastinya, karena antum memang tadi Mas Ridho udah nyinggung. Iya. Sendiri udah bilang tergantung nih ada masalah dengan kebijakan publik gitu. Dan ada beberapa kata kunci tadi dari pembicaraan kita adalah soal konsistensi dan soal kepercayaan masyarakat. Silakan. Bang Matnur, Mas Matnur. Terima kasih Mas Aji, Bunda Neno, Mas Edo. Ya, salam kenal ya Mas Edo. Saya ingin ucapkan selamat dulu ke Mas Edo karena sudah mampu meyakinkan para pendiri partai baru ya untuk menjadi seorang ketua umum. Tentunya ini amanah besar ya Mas Edo ya. 36 tahun, wow, keren Bo. Terkait mengenai hal yang didiskusikan dalam perspektif kebijakan publik, saya melihat awalnya itu adalah terkait dilema antara prioritas sektor kesehatan atau ekonomi. Nah ini yang dari dilema inilah yang tidak clear begitu. Kalau seandainya memang kita ingin memilih salah satu, maka pilihlah salah satu itu secara konsisten. Ini kan yang terjadi sampai hari ini ya, setelah 1 tahun pandemi itu muncul, Maret 2020, ini sudah 1 tahun lebih, dilema ini masih tetap ada. Artinya pemerintah ini masih galau, masih bingung apakah kesehatan atau ekonomi. Kegalauan ini kan kelihatan dari mudik ya. Mudik dalam perspektif narasinya pemerintah mengatakan ini aspek kesehatan, makanya dilarang. Tapi dalam perspektif ekonomi, TKA, aktivitas perdagangan, tanah abang yang dibuka itu dibiarkan. Jadi dilema ini masih berlangsung. Akhirnya kalau menurut saya dalam perspektif kacamata publik, dua-duanya ingin didapatkan, tetapi dua-duanya akhirnya nggak dapat. Sama-sama zonk. Kita lihat pandemi naik angkanya, bahkan virus baru dari India yang sangat berbahaya ini sudah ada di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan, virus Afrika juga sudah ada. Sementara ekonomi juga
dalam 4 triwulan terakhir kita memasuki resesi. Bisa dikatakan ekonomi kita dalam kondisinya adalah stagnasi, pertumbuhan negatif. Ini yang kemudian harus menjadi peringatan besar ya buat pemerintah. Hey, jangan kau uji coba rakyat dengan hal yang sangat berbahaya. Masalah kesehatan ini berbahaya, masalah ekonomi juga berbahaya. Ini urusannya sama nyawa dan urusannya juga sama perut. Oleh karena itu saya ingin sampaikan di forum ini, yang muda yang memimpin ini, saya kira kalau dalam perspektif anak muda harusnya kita pilih aja salah satu dulu. Dalam hal ini kalau saya boleh memilih, saya akan memilih kesehatan terlebih dahulu karena ini adalah kaitan dengan nyawa. Kita bereskan dulu kesehatannya. Kemudian kita punya certain number, misalkan let's say angka kasus baru di Indonesia ini nggak boleh melebihi 1.000 misalnya. Kalau ini masih melebihi 1.000 hariannya, maka aktivitas ekonomi harusnya kita larang dulu, kita stop dulu begitu. Dan menurut saya ini durasinya nggak lama, daripada kita 1 tahun ambas ya, tidak dapat apa-apa, kesehatan hancur, kemudian ekonomi hancur. Lebih baik nih kita lakukan evaluasi ya, muhasabah betul-betul. Kemudian kita pilih, let's say kita bilang 3 bulan. Kami 3 bulan ingin menuntaskan kesehatan. Kami ingin menurunkan sampai selevel 1.000 kasus per hari misalnya. Kalau sekarang kan 5.000 ya, masih di atas 5.000. Itu angka yang sangat tinggi gitu. Kalau kita sudah mencapai itu, kita konsisten dengan tracing, treatment, tracking. Ini kan nggak dilakukan ya, data tracing, tracking, treatment ini kan tidak dilakukan dengan baik. Kita nggak punya single data. Berapa orang yang sudah dites, dan itu unik. Jangan orang yang sama, kebetulan adalah ASN gitu, karena dia traveling, karena dinas, dia melakukan 4 kali uji tes, dihitung 4 kali, seolah-olah angka tesnya banyak. Ini dilihat masyarakat di luar ASN misalkan, di luar pejabat, di luar pemerintah, ini sudah dites belum? Nah ini yang menurut saya perlu kita evaluasi. Nah ini yang pertama mengenai mudik, Mas Aji. Yang kedua saya ingin sampaikan ini mengenai komunikasi publiknya pemerintah. Saya lihat ini ada kemunduran yang serius ya. Kasus Bipang, kasus THR ASN tanpa tukin yang katanya sebelumnya diawali bilang pakai tukin tunjangan kinerja, tapi karena ini enggak. Kasus pemindahan ibu kota di era pandemi. Banyak sekali komunikasi publik yang menurut saya ini mengalami kemunduran serius. Dan saya kira komunikasi ini perlu dievaluasi karena komunikasi yang kacau seperti ini akan membuat rakyat bingung. Dan saya sudah menemui beberapa teman yang akan berangkat mudik ya pada hari H nanti pas Lebaran. Mereka bilang kita cuek aja deh, kalau kita rame-rame juga nanti akan dibuka. Loh, kalau yang kemarin juga kejadiannya sudah dibuka, ini bagaimana aspek kesehatannya? Halo, ini kita harus butuh penanganan serius gitu. Jangan ya tadi kebijakan uji coba seperti ini nih bahaya. Begitu Mas. Ya, ini menarik ya. Tadi Bang Fadli jangan lupa loh, Bang Fadli tadi Gerindra. Oh iya. Nah, sekarang Abang ANH ini Gelora. Gelora benar. Dia nggak pernah bilang dia Gelora. Ya nggak mau bilang Gelora, tapi sebenarnya jadi ini indah sekali. Gelora umat aja Mbak. Atau umat bergelora ya. Benar, Gelora umat itu udah mulai dibicarakan. Kemarin waktu di Bar Refri juga teman-teman kedai kopi mention tentang itu, Gelora umat. Ini istilah yang menarik sebenarnya. Tapi itu nggak penting. Kayak gimana udah? Thank you so much ya, Mas Matnur. Terima kasih banyak atas pendapatnya tadi. Jelas sudah ditangkap. Kita nanti bikin lagi ya, Mbak Matnur ya. Siap Mas Haji, salam kenal ya Mas Ridho ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Matnur. Ya. Jadi Salwa, semua sebutin ya, siapa semuanya? Ayo semuanya. Bing Batuk, Salwa Media Channel, Taufik TV, Ngaji Cerdas, Halim, Reka TV. Ada beberapa yang saya nggak ingat namanya, mohon maaf teman-teman. Uber MDA Jogja, Ekonomi Politik Islam, Nenowarisman Channel, Bang Edi Channel, Refli Harun Channel, dan banyak sekali channel-channel. Topik udah ada. Ya banyak sekali channel-channel di dalam jaringan kita, aliansi lintas YouTuber ya, yang insya Allah akan menyiarkan ulang tayangan ini. Sekarang kita kembali ke Mas Ridho Rahmadi. Mas Ridho Rahmadi. Mas, ya ampun, nggak pakai Kak, Mas aja udah. Kan memfasilitasi. Baik. Any comment? Oh, kalau saya mungkin masih ke awal tadi. Ini kan dari Mas Matnur sangat bagus ya. Itu sebenarnya
penjabaran dari how tadi loh, cara itu loh. Oke lah, tadi proposalnya adalah memilih yang kesehatan, ya. Ya, oke caranya lah gitu. Apakah mungkin ya ini ide liar saja ya, ide liar saja. Mungkin ada multiple shift untuk schedule untuk daerah-daerah tertentu umpamanya. Kan kita juga habis vaksin nih ya, tentunya ya bukan mengabaikan kemudian kita abai ataupun lengah, tapi kan kudunya ada kepercayaan diri yang sedikit meningkat lah gitu ya, kan kita sudah habis melakukan vaksin kan secara massal gitu. Apa mungkin ada daerah-daerah tertentu yang shiftnya bisa dibagi, mungkin ya ini ide liar saja tapi harus perlu ditanggapi dari berbagai aspek. Mungkin seperti itu dengan ya lagi caranya mungkin masih bisa dipikirkan lebih jauh, lebih dalam, yang mungkin bisa ketemu ya akhirnya masyarakat ini jangan-jangan kalau memang kita pikirkan caranya dengan baik bisa pulang gitu. Ini menarik. Jangan-jangan kalau dengar nggak kalimatnya tadi? Jangan-jangan kalau dipikirkan dengan baik. Nah, itu dipikirkan dengan kunci. baik. Kata kuncinya di situ karena memikirkan dengan baik tentu perlu riset yang baik. Yang baik perlu Data. yang baik. Nah, kebetulan dalam beberapa proposal untuk bangsanya, partainya Mas Kak Rido ini Dia keras kepala. bicara soal big data and AI ya, artificial intelligence ya. Jadi saya yakin ya data, penguasaan kita akan data dan AI itu bisa lebih helping kita dalam mengambil keputusan, dan itu yang sebenarnya terjadi kan selama ini. Nah itu mungkin ya sesuatu yang berbeda dari Partai Umat ya ke depan. Mungkin Antum bisa mulai cerita soal itu tuh, gimana visi-visi itu bisa untuk membantu kita nih, membantu masyarakat. Ya, jadi banyak sekali aspek yang bisa kita target ya dengan menggunakan big data analitik atau mengimplementasikan AI ya di berbagai macam aplikasi yang kita gunakan. Contohnya chat tadi ya yang saya di forum lain ya, chat ya yang kita bisa buat chat yang memodelkan bahasa kita sehingga lebih santun. Ya, itu contohnya memperbaiki cara komunikasi generasi muda contohnya. Kemudian untuk big data ini kita bisa kan big data contohnya dari sosmed itu merekam kira-kira dunia maya yang ada di Jogja, yang di Indonesia ini ya. Kalau kita kumpulkan nanti beberapa sosmed itu kita bisa tahu kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Nanti kita bisa analisis sentimennya gitu. Kalau tergantung kata kuncinya. Ya umpamanya tentang mudik ini seperti apa gitu ya. Kita bisa analisis sentimennya lebih banyak positif ataupun negatif dan seterusnya. Jadi kebijakan yang diambil itu harapannya itu juga merepresentasikan lebih sensitif terhadap isu-isu yang ada di masyarakat gitu ya, yang tadi terrefleksikan oleh sentimen yang dimodelkan tadi dengan AI dari data-data yang tadi disebut big data dari segala macam sosmed dikumpulkan gitu ya. Bisa ini nggak apa ya sebut ini ya, sosmednya bisa dari Twitter, Instagram ya, kemudian komen YouTube ya, kemudian portal berita umum ya, itu digabungkan ya, data-data yang tidak terstruktur tadi teks itu bisa digali ya, informasinya dalam konteks berbagai macam pemodelan sentimen dan seterusnya ya. Ini harapan baru untuk umat. Tadi itu menarik tuh. Tadi kan Mas Rido bilang tuh, terus soal jadi kan apa-apa tuh kalau ditangani dengan cara yang sungguh-sungguh serius, nah sesuai dengan bidangnya itu ternyata emang sangat mungkin ditangani secara gitu. Saya ingat ya dulu ya waktu jam-jamnya katakanlah Pilpres kemarin ya. Nah ternyata kalau setiap masyarakat itu diperlakukan sesuai dengan local geniusnya, mereka senang gitu loh. Kan begitu juga sih masalah kalau di ketengahkan itu jadi selesai tuntas gitu. Jadi ada harapan benar-benar. Iya, ini harapan baru ya untuk umat ya. Kita sekarang ketemu dengan our next leader yang calon pemimpin masa depan ya dari Partai Umat yang asasnya Islam ya, Partai Umat ya. Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin ya. Oh begitu. Jadi guys, teman-teman Partai Umat asasnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Dan kalau tadi dari presentasi ketua umumnya, ini menarik sekali menurut saya. Ini harapan ke depan bahwa umat bisa lebih cerdas di bidang big data ya, bisa lebih mengandalkan kecerdasan buatan AI dan sebagainya ya, yang justru sebelumnya in my personal opinion di partai-partai Islam yang ada, bahkan di partai non Islam sekalipun
Ada sih, tapi mungkin baru nggak sektor optimal federal ya. gitu, nggak optimal. Tidak dijadikan prioritas. Kalau di Partai Umat sekarang prioritas ya itu ya. Ya, sebelum Partai Umat kita deklarasikan, itu kita sudah ada satu mesin big data analitik yang full secara hardware dan juga perangkat istilah pipeline-nya, istilah teknisnya ya, pipeline untuk analisisnya itu memang kami bangun sendiri. Jadi itu sudah sekarang masih fokus di Twitter, sudah ada 3 juta data tweet seluruh Indonesia, dan bisa untuk kita bisa masukkan tuh kata kunci yang kita ingin cari ya, umpamanya A begitu, nanti muncul sentimennya dan di daerah mana saja di seluruh Indonesia. Itu nanti itu masih, tapi itu jangan diceritain karena itu dapur sampean. Mas Haji, sebenarnya saya mau bilang itu lebih sensitif pada isu-isu tadi itu, tapi aku kehilangan jalan tadi. Maksudnya harusnya kebijakan itu lebih sensitif pada isu-isu yang ada di masyarakat gitu. Tapi gak usah diceritain kan itu dapurnya. Ya, ini artinya memberi semangat untuk masyarakat Indonesia ya. Jadi cita-cita ke depan kita seharusnya juga ini jadi direction ya. Kemudian juga nanti produk-produk IT atau AI ini, kalau menurut saya itu juga harusnya nanti karya anak bangsa. Investornya pun juga dari dalam negeri. Jadi betul full milik Indonesia. Dimiliki sendiri. Iya. Bukan cloud. Bukan, iya. Karena kalau cloud datanya di tempat orang. Di tempat lain, tempat orang yang bukan milik kita sesungguhnya, ya gitu. Padahal investasinya besar sekali itu kalau sendiri ya. itu. Oke Bun, ini udah mau habis nih Bun. Kayaknya iya mau nangis banget gitu dengerin bahwa invest sendiri, kalimat itu aja udah lega banget. Invest yang punya karya anak bangsa, yang invest juga anak bangsa, ya kan? Itu adalah hal yang diidam-idamkan. Oke deh. Kita masih akan ada lanjutannya, mudah-mudahan Mas Rido masih berkenan ya untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita. Sangat berkenan, insyaallah. Saya juga sebenarnya tertarik banget dengan big data, pernah belajar Hadoop dulu, nggak selesai. Dan nanti Mas Rido, kalau Mas Rido kenal sama anggota OU, lebih seru lagi. Mereka main big data juga. Orang big data nih. Oke guys ya semuanya, kawan-kawan, ini sengaja dibuat polos, silahkan. Ada logonya ya, kalau ada logo loh, ada logo. Silakan diambil, di-download dan di-re-upload di channelnya masing-masing. Nggak akan kita klaim, akan kita strike atau klaim. All you can make it ya. Kita bisa dulu. Mas Rido terakhir, mungkin Mas Rido mau pesan nih sama sedikit ya endorsement lah gitu. Apa misalnya nggak apa-apa juga, bilang aja, ayo ngedaftar. Enggak gitu, pasti nggak secemen itu lah ya. Oke, silakan Mas Rido pesan sama teman-teman. Ya mungkin kesempatan ini khusus yang ini ya, generasi muda, milenial, sebagian juga generasi Z. Ini kita tidak bisa diam ya lihat situasi Ibu Pertiwi saat ini. Kita harus bergerak ya, melihat situasi ada kezaliman kita harus berteriak. Jadi dan tidak bisa juga sendiri. Jadi memang ini harus berjamaah, harus kolektif, harus kolegial, harus benar-benar bersama membentuk berbagai macam kelompok menyasar bidang-bidang tertentu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mari semua generasi muda kita harus lawan kezaliman dan tegakkan keadilan di bumi Pertiwi ini. Begitu dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita bocorin aja nggak apa-apa. Hari Idul Fitri kan kita mau nemenin masyarakat Kampung Bayam. Insya Allah ya, Ketua Umum Partai Umat juga mau hadir di sana. Insya Allah. Insya Allah. Nanti banyak yang minta foto bareng dia. Dan kita jadi istimewa lagi ya. Kamu sih mau istimewa, Aji, biarin semuanya jadi istimewa. Oke, kita sambut kehadiran sang pemimpin muda, bukan hanya satu loh, tapi pemimpin muda semuanya. Oke, Mas Haji ada punya pesan, silakan Anda tutup. Nggak ada. Oke, kita berikan aplaus buat Sekjen. Saya bisa ketemu Mas Rido. Oke, semuanya pemimpin OU juga Bang Refli Harun jangan lupa ditayangin ya. Dan ini juga pasti ditayangin sama Mbak Ninim dong, ditayangin di Amin Rais Official ya. Insya Allah. Dan juga Mas Rido juga punya kan? Baru buat. Ini ya istri saya yang handle. Oke, namanya apa? Konsultasi. Rido Ramadi official ya. Konsultasi sama kita. Iya. Kita siap untuk menjadi ini, Mas Haji siap jadi konsultan nih untuk Mas Rido Rahmadi official biar cepat melambung, cepat juga ya bisa menjadi kebangkitan untuk
lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Itu dulu yuk, udah mau maghrib, kita pisah. Mas Ridho, terima kasih. Terima kasih Bunda Rina, Mas Haji. Terima kasih ya, terima kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat buka puasa.